Halo semuanya teman-teman, jumpa lagi kita bersama Nah, podcast dengan IWPI, Ikatan Wajib Pajak Indonesia. Bersama langsung Ketua Umum IWPI teman-temannya Bapak Rinto Setiawan. Halo Pak Rinto, masih semangat terus nih Pak? ya selalu semangat Mas Awan. Ini bukannya makin semangat tapi makin membara ini Pak Rinto ini ya. Ini sekarang Bapak mau menyentuh BKF-BKF nih Pak. Ini mengenai pemeriksaan pajak. Masalah apa lagi nih Pak yang mau Ya, ini dikritik mengenai ini ini? Mas Awan. Jadi ada pemberitaan kemarin dari Menkyu dan ini Ketua BKF sekaligus Mas Awan. Mhm, Coba ini saya lihatkan bentar. Nah, ini saya lihatkan beritanya dulu Mas ya. Saya oke. share dulu. Ini Mas. Kelihatan Mas ya? Nah, Iya. nah, Kontes ini diklaim membaik, oke. ya, ini kan Kortek diklaim membaik, Menkyu tegaskan percepat restitusi dan pemeriksaan pajak. Mmm, Nah, dari berita ini, Mas, kami dari IWP menyorotin hal yang paling krusial, Mas, terkait dengan pemeriksaan pajak, Mas. Karena di oke sini dari Menteri Keuangan sendiri yang mengatakan bahwa salah satu terobosan penting adalah pemangkasan durasi pemeriksaan pajak, Mas. oke Pemeriksaan biasa kini dipangkas dari 12 bulan menjadi 6 bulan. oke. Masalahnya apa? Nah, ini dari Menkyu, Mas Awan. Dari Mmm, Ketua BKF juga mengatakan hal yang sama. Nah, BKF ini di bawah Kemenkeu bukan? di bawah Kemenkyu, Mas Awan. Oke, satu Jadi, komando. Kepala Badan Kebijakan Fiskal BKF Febrio Kacaribu menilai pemeriksaan pajak kini menjadi lebih efisien Mmm, seiring dengan penerapan PMK 15 2025. mmm, Ini sama juga Mas pernyataannya bahwa maksimum 12 bulan ini mmm, diubah menjadi hanya 6 bulan, Mas Awan. oke. Terus terkait dengan transfer pricing, Mas, dari 24 bulan dipangkas menjadi 10 bulan. Nah, ini yang kita soroti dari IWPI, Mas. Ini kan Mmm, Menkyu adalah pembuat kebijakan, Mas. Karena mmm, kita tahu sendiri, Mas, aturan tata cara pemeriksaan pajak yang merupakan turunan dari Undang-Undang KUP itu kan dilaksanakan melalui peraturan Menteri Keuangan, Mas Awan. Jadi ini Menteri mmm, Keuangan ini Mas, seakan langsung ini Mas, di garda depan Mas untuk mengurusi pajak Mas. Yang seharusnya mmm, kan hal ini kan dilakukan oleh Dirjen Pajak Mas. oke. Ini yang buat peraturan beliau sendiri, yang membuat statement beliau sendiri. Dan kita lihat ini Mas, ini kita lihat IWPI membuat compare Mas. Nah, untuk pemeriksaan pajak Mas, itu kan ada PMK 17 2013 dan perubahannya Mas. Mmm, Nah, sekarang kan diganti dengan PMK 15 tahun 2025, Mas Awan. mmm, Kita lihat pernyataannya dari Bu Menkyu tadi, dari pemeriksaan biasa itu dari 12 bulan mmm, menjadi 6 bulan. Itu Mas mmm, Awan. Nah, kita lihat kalau PMK 17 tahun 2013, ini pemeriksaan lapangan, Mas ya. Yang paling lama kan mmm, pemeriksaan lapangan, Mas ya. Itu adalah waktunya 6 bulan, Mas Awan. mmm, Terus ditambah kalau jangka waktu pengujiannya ditambah, itu 2 bulan, Mas. Jadi mmm, 8 bulan total, Mas Awan. Itu mmm, dibuktikan dari sampai mulai surat perintah pemeriksaan lapangan dikirim atau surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan dikirim mmm, sampai dengan terbitnya SPHP. mmm, Ini 8 bulan. Ditambah dari terbitnya SPHP sampai keluar LHP, itu yang dinamakan jangka waktu pembahasan akhir hasil pemeriksaan, mmm, itu 2 bulan Mas Awan. Jadi total 10 bulan. mmm, Ini total 10 bulan Mas Awan. mmm, Kalau kita sorotin di berita ini, ini dari Menkyu ngomongnya 12 bulan Mas Awan. oke Jadi yang bikin peraturan sendiri itu lupa Mas Awan. oke. Nah, cuman kalau berdasarkan PMK yang baru memang benar Mas. Pemeriksaan itu yang paling lama adalah pemeriksaan lengkap, Mmm, itu 5 bulan, mmm, tidak ada perpanjangan Mas Awan, perpanjangan tidak ada di dalam PMK yang baru. mmm, Terus ada keluar jangka waktu pembahasan akhir hasil pemeriksaan dan laporan, itu mmm, 30 hari kerja, kita anggap 1 bulan. Nah ini mmm, 5 bulan tambah 1 bulan, persis 6 bulan Mas Awan. mmm. Nah, sekarang kita lari ke pemeriksaan yang apabila ditemukan wajib pajak itu satu grup atau ditemukan indikasi transfer pricing, Mas Awan. Mmm, Nah, kita lihat ke beritanya lagi. mmm, Hmm. Sementara untuk pemeriksaan transfer pricing,
grup usaha waktu pemeriksaan dikurangi drastis. Nah, ini Mas. Hmm. Dari 2 tahun menjadi 10 bulan. Nah, kita lihat lagi Mas Awan. Hmm. Kita lihat lagi ke sini. Nah, dari yang lama Mas Awan, itu 6 bulan, ya. Hmm. Kalau ada tahun 6 bulan, ya, ditambah jangka waktu perpanjangan, jangka waktu pengujiannya itu 6 bulan kali 3 Mas. Hmm. Jadi 6 bulan tambah 18 bulan, jadi total 24 bulan. Itu jangka waktu pengujian. Hmm. Jangka waktu pembahasan akhir dan ini Mas, pemeriksaan dan pelaporan itu tetap 2 bulan. Jadi total 26 bulan. Jadi bukan 2 tahun. Jadi yang benar adalah 2 tahun Plus lebih 2 bulan Mas 2 Awan. bulan. Hmm. Kalau berdasarkan PMK yang lama. Lah, sekali lagi kalau berdasarkan PMK yang baru memang ini 10 bulan Mas Awan. Tetap Hmm. 10 bulan. Jadi intinya dari Bu Menteri dan Kepala BKF ini kurang memahami aturan yang lama Mas Awan. Oke. Walaupun selisih 2 bulan ini sangat penting Mas Awan. Hmm. Jadi narasinya harus dibangun dengan benar. Hmm. Jadi yang ditemukan indikasi transfer pricing grup usaha itu 10 bulan, memang benar. Seperti itu Hmm. Mas Awan, yang kita soroti seperti itu. Hmm. Ini dasar peraturannya, kita Hmm. rekap Mas Awan. Hmm. Nah, namun yang menarik Mas Awan, Hmm. saat pemeriksaan pajak yang berkali-kali kita ini Mas Awan ya, kita Hmm. ini Mas apa? Kita melakukan pemeriksaan pajak gitu. Hmm. Itu kan jangka waktu pemeriksaan ini kan seringkali diabaikan Mas Awan, Hmm. yaitu mereka menggunakan SE ini Mas, SE 15 tahun 2015. Hmm. Nah, ini Betul. saya searching Mas ya, jangka waktu. Di SE ini Mas mengatakan bahwa jangka waktu pemeriksaan pajak Hmm. ini hanya sebagai alat kontrol. Ini Oke. saya cari, ini belum nemu Mas ya. Nah, intinya di SE ini Mas ya, Hmm. jangka waktu pemeriksaan pajak ini itu hanya digunakan sebagai alat Hmm. kontrol bagi pemeriksa pajak, Mas Awan. Jadi tidak bisa membatalkan SKP. Oke. Nah, jadi yang menarik kalau kita lihat di ini, Mas Awan. Nah, sekarang yang 26 bulan atau yang 10 bulan ini aja, Mas, itu sering dilanggar itu, Mas Awan. Karena di dalam PMK tersebut tidak ada sanksinya. Nah, saat kita bawa ke pengadilan pajak, Mas Awan, Hmm. itu tidak pernah ada salah satu wajib pajak yang bisa memenangkan perkara terkait jangka waktu pemeriksaan ini, Mas Awan. Nah, Hmm. sekarang lucunya dibuat narasi dengan PMK yang baru akan lebih simpel, lebih praktis gitu, Mas Awan. Hmm. Nah, sorotan dari WPI, Mas Awan, PMK yang baru ini pun itu juga tidak ada sanksi, Mas, bagi pemeriksa pajak yang melewati waktu agar Hmm. dapat bisa membatalkan SKP. Hmm. Jadi buat apa membuat narasi itu ke publik? Cuman kalau dia langgar tidak ada masalah, itu Mas Awan. Dan selama ini sudah sering dilanggar. Selama ini sudah sering dilanggar, seperti itu Mas Arman. Dia hanya menggunakan SE tadi yang SE 15 tahun 2018 mengatakan bahwa jangka waktu pemeriksaan hanya sebagai alat kontrol gitu Mas Arman. Padahal kalau PMK tata cara pemeriksaan ini adalah amanah dari Undang-Undang KOP pasal 31. Seperti itu Mas Arman. Hmm. Kalau yang 10 bulan aja dia langgar, sekarang dipercepat jadi 6 bulan, ya sama aja dia langgar aja. Betul, seperti itu. Nggak peduli. Sanksinya Seperti apa? itu Nggak ada Mas sanksi. Arman. Nah, sekarang yang menarik kita lihat, nah ini saya searching lagi Mas. Nah, yang menarik ini Mas, terkait dengan jangka waktu pemeriksaan. Hmm. Sekarang kita seringkali Mas Awan terlena terhadap narasi-narasi yang dibangun oleh Kementerian Keuangan, Mas Awan. Hmm. Padahal sebenarnya mereka ini tidak boleh bernarasi di publik, Mas Awan, karena Menteri Keuangan ini adalah yang membuat regulasi, Mas Awan. Masa membuat regulasi? Lah, kita kalau wajib pajak, Mas, wah, berurusan dengan pajak, itu kan hukum acaranya kan ngikutin PMK ini, Mas. Nah, kalau Hmm. kita ini, Mas, tidak setuju dengan aturan ini, kita mau komplain lah, ini kita yang kita lawan langsung yang buat peraturan ya, pasti kita kalah, Mas Awan. Nah, yang menarik Mas, terkait dengan ini kan tadi yang dibahas kan hanya ini Mas Awan.
seakan-akan yang dibangun narasinya gini Mas, wajib pajak ini sudah saya kasih anu loh ya, apa ya, pemerasan pajak itu sudah jelas loh, bisa Hmm, dipercepat cuma sekian bulan itu Mas Awan. Cuman hmm, yang lupa Mas Awan, jangka waktu pembahasan jangka waktu respon SPHP Mas atau tanggapan SPHP. Ini yang sering lupa Mas Awan. Itu hmm, dari aturan PMK yang lama Mas, PMK 17 tahun 2013, ini kita mempunyai waktu Mas untuk merespon SPHP itu 7 hari kerja Mas Awan. hmm, Sejak diterimanya SPHP dan bisa hmm, diperpanjang 3 hari kerja. hmm. Lah, ini Mas Awan di PMK yang baru disunat Mas Awan. Jadi cuma 5 hari kerja dan tidak ada perpanjangan. Hmm, Dan kalau wajib pajak tidak melakukan ini Mas, tanggapan SPHP atau sanggahan SPHP, dianggap menyetujui hasil pemeriksaan. hmm. Nah, sementara di sisi yang lain, kalau tata cara pemeriksaan tadi Mas, jangka waktu pemeriksaan itu dilanggar oleh Fiskus, itu tidak ada sanksi Mas Awan. Jadi kewajiban mereka diperpendek, tetapi tetap tidak ada sanksi. Betul, Sedangkan kewajiban kita wajib pajak diperpendek dan ada sanksi. betul itu Mas Awan. Mampus, mateng, mateng. Tentu Ini saja ini 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 bukan kekhilafan ya, ini tentu saja disengaja, Pak ya. Jadi bagaimana nih IPP menanggapi, dunia abal-abal pemeriksaan pajak ini, Pak? Mau Ya mau gimana kita harus ngelawannya? reformasi Mas. Ini Menteri Keuangan sudah terlalu jauh dan Kepala BKF sudah terlalu jauh masuk ke ranahnya Dirjen Pajak. Ini Mas Awan. Ini kan Hmm, udah terlalu jauh ini Mas. hmm. Nah ini kalau kita menentang ini nanti kita dikira wah nggak taat aturan disuruh pergi dari Indonesia Mas kita Mas kamu pergi pindah aja kan gitu Mas Awan. Ini kan nggak boleh Mas. Jadi sebagai lembaga pembuat regulasi harusnya diem Mas Awan. Contohnya gitu Mas Awan. DPR bersama pemerintah membuat aturan. Ya DPR diem aja kalau ada masalah ya udah kan kita kalau ada masalah kan kita larikan ke pengadilan. Lah, Hmm, kalau di dunia pajak anehnya Mas Awan, ini pembuat regulasi tampil di depan. hmm, Nanti kita saat berperkara dengan pajak Mas Awan akan ada menemui adalah tim pemeriksa pajak yang di mana itu adalah tim dari Kemenq. Nanti kalau kita hmm, nggak terima ke pengadilan pajak itu juga dibawa Kemenq. Seperti itu Mas. hmm. Oke. Jadi, ini IWPI tidak mau berpindah haluan, Pak. Jadi kita mengedukasi orang aja cara menyuap itu sebenarnya bagaimana gitu loh. Cara kasih uangnya yang rapi, yang benar gitu loh. Karena ini udah nggak ada Tidak jalan nih, Mas, Pak. kalau kami dari BP tetap ini Mas, kita tetap di mutu kita Mas ya sebagai wajib pajak, bayarlah pajak sesuai kewajiban. Ya, sebagai fiskus terimalah pembayaran sesuai hak itu Mas agar tercipta keadilan. Seperti itu Mas Awan. Jadi Hmm, kalau ini aturannya mau mereka berubah-ubah ya enggak apa-apa, biar publik yang menilai gitu loh Mas, hmm. IWPI atau dari Menteri Keuangan yang ingin menegakkan peraturan perpajakan. Nanti lucu-lucunya kan gini Mas, wah kok malah IWPI yang menegakkan peraturan perpajakan bukan dari Menq dan BKF. Biar publik yang menilai gitu Mas. Oke. Jadi IWPI tetap berpegang teguh pada aturan hukum yang benar, tetap menolak upaya-upaya korupsi dan intimidasi ya, luar biasa. Betul Mas Awan. Karena gini Mas Awan, kalau perpajakan ini kita benahi Mas Awan, itu minimal Mas, wajib pajak baik perorangan maupun badan usaha itu manajemennya akan baik dan kalau manajemen kita baik Mas, kita akan bisa bersaing di dunia internasional Mas Awan, apalagi terkait dengan kemarin kebijakan Trump Hmm, menaikkan tarif itu Mas ya, itu kan hmm, responnya itu kan Indonesia juga kan pasti bingung Mas Awan karena hmm, industri kita lemah Mas Awan. hmm, Industri kita lemah. Contohnya ini pengusaha-pengusaha yang kita nggak tahu Mas Awan ya, pengusaha-pengusaha yang hmm, katanya besar ekspor impor kok kita perkara pajaknya juga nggak pernah terlihat di publik gitu Mas Awan. hmm, Lah mereka kan juga kebiasaan mungkin yang kata Mas Awan tadi Mas, ganti hmm, haluan suap menyuap tadi. Akhirnya mereka hmm, pun secara manajemen lemah Mas Awan. hmm, Karena kalau sekali menyuap Mas Awan itu udah pasti lemah Mas dia Mas. hmm, Bayangin Mas Awan, kalau saya perusahaan Mas Awan ya, saya sudah bayar staf kami Mas Awan ya, bagian apa kasir, bendahara dan akunting dan bagian perpajakan. hmm. Terus laporan keuangannya nggak dipakai, pakai versinya pemeriksaan pajak kan bisa gawat ini Mas. Ya itu yang terjadi selama ini, Pak ya. Iya Mas Awan. Terus nanti tahun-tahun berikutnya gimana Mas untuk penyesuaian Mas? Kan namanya Hmm, laporan keuangan akan ini Mas sambung menyambung Mas Awan, nggak bisa putus. hmm. Oke Pak, luar biasa pemaparannya. Jadi ternyata Menkeu aja amburadul mengenai pemahaman tentang pemeriksaan pajak ya. Ya Terima dan kasih. yang disampaikan
sama yang mengurangi hak wajib pajaknya nggak disampaikan, nggak adil itu Mas Aman. Oke, ya biasa, oke. Dunia tipu-tipu seperti itu. Siap, terima kasih Pak Rinto, kita jumpa lagi di podcast berikutnya, Pak. Oke Mas, Ya, sama-sama Pak. Mas.